Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan sedikit pembahasan kita dari sahabat yang pertama, yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita telah membahas mengenai biografi ringkas beliau, kemudian juga tentang keutamaan-keutamaan beliau. Kemudian kita juga telah membahas mengenai beberapa peran-peran beliau di masa tatkala beliau menjadi seorang khalifah selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang mana beliau menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun lebih 2 bulan. Maka berikutnya kita akan membahas tentang sahabat juga yang sangat mulia, sahabat yang paling mulia kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang khalifah dan beliaulah yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin yang artinya pemegang urusan kaum muslimin, itu adalah gelar bagi para khalifah. Bagi para khalifah, baik itu dari kalangan Khulafaur Rasyidin yang 4 ataupun khalifah-khalifah setelahnya, itu digelari sebagai Amirul Mukminin. Ya. Namun yang pertama kali mendapatkan gelar tersebut adalah Umar bin Khattab. Abu Bakar itu belum digelari dengan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar ya khalifah, khalifatun Nabi, ya, pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan membaca beberapa keterangan dari buku yang kita jadikan panduan. Tentu pembahasan yang pertama adalah nama dan nasab dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab, Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Ya. Kabilah Arabnya adalah dari Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi kalau di Arab itu sebagaimana yang selalu kita sampaikan, bahwasanya mereka sangat menjaga silsilah keluarga mereka, sampai kakek-kakek mereka yang jauh itu mereka hafalkan. Dan Umar bin Khattab ini ketemu nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Ka'ab. Nah, ini Ka'ab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan salah satu kakeknya itu adalah Ka'ab. Ketemu di Ka'ab. Jadi jauh ya. Ini urutan ke-8 kalau di nasabnya, urutan ke-8 itu jauh. Jadi nama ayahnya Al-Khattab, namanya Khattab. Kemudian ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah, yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini satu kabilah dengan Abu Jahal ya kalau tidak salah. Sehingga semuanya termasuk dari suku Quraisy. Quraisy ini ya, ini banyak sekali kabilah-kabilah yang ada di dalam Quraisy. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya orang-orang memberi Umar kunyah ya atau nama panggilan dengan Abu Hafs. Ya, Abu Hafs. Abu Hafs. Hafs itu diambil dari nama anaknya itu Hafsah. Hafsah ya, salah satu anak Umar bin Khattab yang kemudian menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hafsah. Digelar dengan Abu Hafs. Jadi salah satu kebiasaan orang Arab itu, kalau namanya agak panjang itu diringkas, itu namanya tadkhim. Ya, Hafs. Tadinya Hafsah jadi Hafs, dipanggilnya wahai Hafs gitu misalnya. Misalnya Aisyah dipanggilnya Aish gitu. Sama kayak kita di Indonesia. Zulfahmi dipanggil Zul, dan seterusnya kan begitu. Antum kan juga biasanya dipanggil dengan satu suku kata di depan, atau mungkin kadang kalau di Indonesia kadang di tengah, kadang di belakang. Itu namanya tarkhim kalau di dalam bahasa Arab. Itu juga dikenal di tengah orang Arab. Walaupun tujuan sebenarnya dari tarkhim meringkas seperti ini adalah untuk memperindah, mempercantik ya. Didengarnya itu enak ya. Kadang-kadang tarkhim ini kadang juga terlalu berlebihan ya.
Padahal namanya sudah bagus-bagus, kemudian diringkas tidak bagus. Artinya sudah bagus, diringkasnya tidak bagus. Namanya apa? Abdurrahman misalnya, jadi Omen misalnya. Nah ini kan kayaknya gimana gitu. Ya mungkin saya tidak masalah, tapi ini kayak kurang baik gitu. Kalau misal saya kayak terputus lagi, nanti saya matikan lagi videonya kayak putus lagi. Ya. Baik, wallahu alam apa yang menyebabkan ini? Apakah sinyal di tempat saya yang kurang bagus ataukah HP saya? Mungkin berikutnya coba ganti perangkat. Ya, kita lihat. Cek, tiba-tiba mati. Bismillah, sudah masuk lagi? Alhamdulillah sudah masuk Ustaz. Tadi tiba-tiba error. Baik, jadi kunyah beliau Abu Hafs, ya biasanya diambil dari nama anak, Abu siapa begitu. Kemudian beliau juga digelari dengan Al-Faruq. Al-Faruq yang artinya yang membedakan, ya. Yang membedakan. Ya. Ada beberapa pemaknaan Al-Faruq, ada yang memaknai dengan yang membedakan, ada yang memaknai dengan yang menjaga. Ya, yang membedakan artinya membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian penulis mengatakan, sungguh dialah orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin, ya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal. Kemudian Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 13 tahun setelah lahirnya Rasulullah SAW. Jadi 13 tahun setelah tahun gajah. Ya. Karena Nabi itu lahir pada tahun gajah. Ya. Kalau di zaman dahulu itu tahunnya itu bukan dengan angka-angka. Kalau di zaman Arab jahiliyah itu tahunnya itu bukan dengan angka-angka, tapi ada momen-momen yang terjadi pada tahun tersebut, maka dinamailah tahun tersebut dengan momen tersebut. Misalnya tahun gajah, yaitu ketika pasukan bergajah menyerang Mekah. Nah, maka diingatlah tahun tersebut dengan tahun gajah. Misalnya telah terjadi wabah pada tahun tertentu, nanti disebut dengan tahun wabah tersebut. Kalau seandainya sekarang belum ada penanggalan resmi mungkin, ya beberapa tahun yang lalu disebut dengan tahun COVID misalnya. Kamu lahir tahun berapa? 3 tahun setelah COVID, nah, misalnya. Berarti tahun 2023 misalnya, atau 2022 misalnya. Baik. Nah, di antara ciri-ciri fisik Umar bin Khattab tidak disebutkan di buku ini, tapi saya nukilkan dari buku yang lain. Beliau kana tawilul qamah dhakhmul jism. Ya. Beliau itu perawakannya tinggi besar. Jadi Umar bin Khattab itu tinggi besar, kalau Abu Bakar itu cenderung kurus. Ya, kalau Umar dia gagah, tinggi besar. Kathiru sya'ril badan. Ya. Dia itu banyak bulu di badannya. Ya, banyak bulu di badan. Ya. Mungkin kayak misalnya di betis, di paha misalnya, atau di dada, itu banyak bulunya. Tetapi qalilu sya'rir ra's. Tetapi sedikit bulu di kepalanya, sedikit rambutnya, jadi nggak begitu lebat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW itu kan rambutnya lebat, ya, sampai bahu. Kalau Nabi SAW dalam sebagian keadaan beliau, abyadul basyarah, ini apa namanya, kulitnya putih. Jadi Umar itu kulitnya putih. Yamilu ilal hamrah, agak kemerah-merahan. Agak kemerah-merahan. Jadi kulitnya putih, kalau sangat putih kan kayak merah begitu. Nah ini. Waqila yamilu ila samarah. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan putihnya itu agak-agak sawo matang, agak-agak coklat begitu. Yakhdabu syaibahu bil hina. Beliau mewarnai jenggotnya dengan hina, ya. Jadi diwarnai, atau ubannya itu diwarnai. Jadi kalau uban itu bisa diwarnai, ya. Kecuali, tapi tidak boleh dibekasi warna hitam, tidak boleh.
nggak boleh memberi warna hitam. Boleh dengan warna yang lain. A'sar, aisar, ya, yaitu beliau kedua tangannya kuat, ya, kanan kiri itu kekuatannya sama. Ya. Jadi mau bilang kidal, enggak kidal juga, mau bilang kanan, ya enggak kanan juga. Jadi kedua-duanya itu sama kuat. Begitu sedikit dari ciri-ciri fisik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita baca keterangan dari buku kita. Umar dikenal dengan keberanian, kecerdasan, kegagahan, dan ketegasan sikapnya. Ini 4 sifat yang ada pada diri Umar. Dan ini dikenal sejak Umar bin Khattab belum masuk Islam. Beliau adalah orang kepercayaan Quraisy. Beliau adalah orang kuat, orang yang cerdas, orang yang gagah, dikenal berani, dan seterusnya. Bahkan beliau adalah duta Quraisy di zaman jahiliyah karena beliau memiliki perkataan yang fasih, beliau memiliki keberanian, ya, dia itu cerdas, ya, dan seterusnya. Dan sifat-sifat tersebut bertahan hingga beliau masuk ke dalam Islam. Dan ini sangat membantu perkembangan Islam. Ya. Bersamaan dengan itu, walaupun beliau dikenal kuat, dikenal berwibawa, tetapi beliau adalah orang yang sangat tawadhu, ya. Jadi tawadhu, tidak sombong. Beliau adalah orang yang sangat zuhud, ya, tidak bermewah-mewahan, ya. Dan beliau adalah orang yang sangat takut, walaupun beliau adalah seorang pemberani, ya, di hadapan manusia, tapi beliau adalah orang yang sangat takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya Umar itu memiliki 2 garis yang membekas di pipinya karena seringnya menangis, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab itu masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian Muhammad SAW, yakni ketika dia berusia 26 tahun. Jadi masuk Islam pada tahun ke-6, ya, pada tahun ke-6, ya. Itu sama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Hamzah bin Abdul Muttalib tidak lama masuk Islam, setelah itu disusul dengan Umar bin Khattab. Karena itulah tahun ini menjadi tahun yang sangat bersejarah, ya, di awal-awal perkembangan Islam, karena setelah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Umar bin Khattab itu masuk Islam, maka, ya, kaum muslimin itu sudah tidak takut lagi, ya, di tengah kaum kafir Quraisy. Mereka berani menampakkan diri mereka karena di tengah mereka ada orang yang ada Umar bin Khattab dan ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah masuk di barisan kaum muslimin, sehingga mereka berani untuk memproklamirkan keislaman mereka. Dikatakan juga oleh penulis di sini, Umar radhiyallahu anhu termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Sebelumnya ada 40 orang laki-laki dan 11 orang wanita. Jadi belum begitu banyak. Ya, jadi bayangkan, ya, dari tahun pertama Nabi SAW diutus hingga tahun ke-6 itu tidak banyak yang masuk ke dalam Islam. Ya, betapa Islam pada saat itu benar-benar minoritas. Ya. Selama 6 tahun yang masuk Islam hanya 40 orang, Jadi masih seringnya itu sembunyi-sembunyi. Seiring dengan keislaman Umar, maka Islam pun mulai berpengaruh di Makkah dan kaum muslimin bersukacita. Ya. Jadi sekilas mengenai kisah keislaman Umar, ya, mungkin kita beberapa kali mendengar bagaimana Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam. Ya, kalau misalnya ada yang pernah menonton film Omar, nah itu ada tuh di kisahnya bagaimana Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam. Tapi sebenarnya kisah tersebut itu diriwayatkan dengan riwayat yang lemah. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah memang benar seperti itu proses masuk Islamnya Umar atau bukan, karena ada beberapa hadis-hadis lain yang menggambarkan tentang proses keislaman Umar. Hanya saja mungkin kita pernah menonton atau membaca, karena itu adalah kisah yang masyhur, namun dikatakan oleh para ulama, ya, tidak ada kisah yang menjelaskan tentang proses Islamnya Umar bin Khattab yang sahih. Ya. Yang sahih.
Hanya saja yang benar, yang sahih adalah doa Nabi SAW yang mendoakan agar Umar bin Khattab itu masuk ke dalam Islam. Dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah berdoa. Doanya adalah Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini rajulaini. Ya, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Islam dengan dua orang yang paling engkau cintai. Ya, mana yang paling engkau cintai dari dua orang ini? Bi Abi Jahlin au bi Umar ibn Khattab. Apakah dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab? Ya, ternyata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Karena itulah Umar bin Khattab yang kemudian masuk ke dalam Islam. Adapun Abu Jahal itu tetap musyrik sampai dia meninggal. Itu meninggalnya di perang Badar. Ya. Ya, sehingga yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ya, doa beliau terhadap Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Dan di kesempatan lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara khusus pernah berdoa Allahumma a'izzal islama bi Umar bin Khattab. Ya. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan Umar bin Khattab. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mendoakan Umar, ya, mendoakan Umar agar bisa masuk ke dalam Islam. Karena masuknya Umar ke dalam Islam ini akan sangat berpengaruh positif pada perjalanan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam pada tahun ke-6 Hijriyah. Ya. Walaupun ya kisah yang biasa kita baca tentang keislaman Umar itu riwayatnya lemah, tapi mungkin saya sedikit ceritakan tentang masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Jadi ceritanya ya, kisah ya. Jadi ceritanya Umar bin Khattab itu ya ada beberapa kisah di sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti di kitabnya Tarikh Khulafa, ada beberapa kisah. Bahkan ada 4 kisah atau 5 kisah di sini. Nah, di antara salah satu dari 5 kisah tersebut yaitu yang ada di film Omar, kalau ada yang pernah nonton ya. Saya pernah nonton dulu, itu film yang sangat lama dulu ya. Ada di TVRI kalau tidak salah dulu. Ya, kisahnya kurang lebih yaitu tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya sembari menyandang pedangnya. Dia ingin menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Jadi awalnya Umar bin Khattab itu keluar dari rumahnya ingin menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Kemudian ada orang yang mencegatnya di tengah jalan. Mau kemana engkau wahai Umar, katanya. Kemudian Umar mengatakan, aku akan membunuh Muhammad. Kemudian orang itu mengatakan, gimana cara kamu membunuh Muhammad? Karena kalau kamu membunuh Muhammad, maka Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi Muhammad, itu juga akan membunuhmu. Ya, karena Qisas itu sudah dikenal ya sejak zaman dahulu. Ya. Kemudian, ya setelah itu orang itu mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu satu hal yang lebih menyentak engkau, menyentak pikiranmu, yaitu sesungguhnya ipar dan saudarimu telah berganti agama. Ya. Jadi ternyata adik dari Umar bin Khattab, yaitu Fatimah bin Khattab, itu sudah masuk Islam, ya, bersama dengan suaminya, ya, Sa'id bin Zaid. Ya. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk menemui Nabi Muhammad SAW, kemudian terlebih dahulu mendatangi adiknya, yang ternyata dikatakan oleh laki-laki tersebut, dia sudah masuk ke dalam Islam. Dia sudah masuk ke dalam Islam. Iya. Kemudian tatkala Umar mendatangi adiknya, ya, dia mendengarkan ada suara-suara yang terdengar dari rumah adiknya. Kemudian Umar langsung masuk, ya, masuk. Suara apa yang kalian bisik-bisikkan itu, katanya. Ternyata pada saat itu adiknya sedang membaca Al-Quran, yaitu surat Toha. Tetapi ipar dan adiknya Umar mengatakan bukan apa-apa, hanya perbincangan biasa. Tidak mengaku, mereka tidak mengaku kalau sedang membaca Al-Quran, tapi mengaku bahwasanya hanya melakukan perbincangan biasa.
Ya. Tapi Umar langsung berkata kepadanya, bertanya, apakah kalian telah berganti agama? Ya. Kemudian iparnya menimpali, wahai Umar, bagaimana kalau kebenaran ternyata berada di luar agamamu? Akhirnya Umar mencekik leher iparnya, yaitu suami dari adiknya. Maka adiknya datang untuk mencegah Umar bin Khattab. Ya. Dan adiknya terus terang, ya, dengan nada dengan nada marah, adiknya mengatakan, ternyata kebenaran tidak berada di tengah agamamu. Ya, maka pada saat itu adiknya kemudian bersyahadat di depan Umar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar berkata, berikan kepada saya kitab tersebut. Apa yang sedang kalian baca, saya juga ingin baca. Ya. Karena ternyata Umar adalah salah seorang sahabat yang bisa membaca. Karena kan di tengah sahabat itu ada sahabat yang bisa membaca, ada yang tidak. Dan di antara yang tidak bisa membaca ya Nabi SAW sendiri. Dan itu bukan merupakan suatu aib ya, bahwasanya pada zaman tersebut itu tidak bisa membaca. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya ternyata Umar bin Khattab itu di antara sahabat yang bisa membaca. Apa yang dilakukan oleh saudarinya? Tatkala Umar bin Khattab berusaha untuk mengambil suhuf tersebut, lembaran-lembaran Al-Quran tersebut, dia mengatakan tidak mungkin, karena engkau najis dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berhak menyentuh ini kecuali berada dalam keadaan suci. Maka mandilah engkau dan berwudu. Akhirnya Umar berwudu, kemudian dia membaca surat Toha, ya, surat Toha hingga berakhir pada ayat ke-14, yaitu yang bunyinya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah ini, Umar membaca ayat tersebut, Umar terhentak. Kemudian dia berkata, antarkan aku kepada Muhammad. Antarkan aku kepada Muhammad. Akhirnya Umar bin Khattab ditemani oleh Khabbab, ya, menuju ke kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apa yang dilakukan? Dia langsung mengetuk pintu. Kemudian ternyata di depan rumah tersebut ada Hamzah dan Tolhah. Hamzah bin Abdul Muttalib dan Tolhah bin Ubaidillah. Hamzah mengatakan, ini Umar datang. Jika Allah menginginkan kebaikan baginya, maka dia akan masuk Islam. Dan jika dia menginginkan selain itu, maka akan gampang bagi kita untuk membunuhnya. Ternyata kemudian Rasulullah SAW keluar menemui Umar. Keluar dari rumah tersebut menemui Umar. Lalu Rasulullah SAW memegang bagian baju Umar dan sarung pedangnya. Jadi dipegang bajunya dan sarung pedangnya. Seraya berkata, jika kamu tidak berhenti melakukan ini, wahai Umar, Allah akan menurunkan siksa kepadamu sebagaimana yang Allah turunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Tapi setelah itu Umar radhiyallahu anhu kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abdullah wa rasuluh. Jadi itu salah satu cerita tentang keislaman Umar bin Khattab, ya. Ternyata awal kali Umar bin Khattab masuk Islam karena hatinya terhentak, ya, dengan bacaan Al-Qur'an, ya, yang kemudian membuat dia tertarik kepada Islam, mendatangi sendiri kediaman Rasulullah SAW dan mengumumkan atau memproklamirkan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Dan uniknya berbeda dengan para sahabat yang lain, tatkala para sahabat itu masuk ke dalam Islam, maka mereka akan masuk ke dalam Islam secara sembunyi-sembunyi. Karena tatkala mereka masuk Islam, keluarganya tidak akan setuju. Karena keluarganya tidak akan setuju dan dia akan dimusuhi oleh kabilahnya. Tetapi berbeda dengan Umar. Umar itu sangat semangat tatkala dia masuk Islam, justru dia mengumumkan keislamannya, ya. Dia datang ke rumah Abu Jahal, diketuk-ketuk pintunya, "Hai Abu Jahal, aku telah masuk Islam." Ini berani, ya. Ini keberanian dari Umar bin Khattab. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi. Kalau Umar bin Khattab
ya langsung mendatangi Abu Jahal dan sahabat orang-orang Quraisy lainnya mengatakan saya telah berganti agama ke dalam Islam. Ya. Ada suatu peristiwa tatkala Umar bin Khattab itu mengumumkan keislamannya, maka kaum Quraisy berkumpul. Ya. Karena dia masuk ke dalam forum Quraisy, dia mengatakan saya telah masuk ke dalam Islam. Saking beraninya Umar, kemudian mereka hampir bertengkar, ya, hampir dibunuh, tetapi kemudian ada yang melerai mereka. Dan keislaman Umar bin Khattab ini merupakan kemuliaan bagi Islam dan merupakan pertolongan bagi orang-orang lemah pada saat itu. Ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata, "Wallahi mastata'na an nusalli haulal bait zahirin hatta aslama Umar." Demi Allah, ya, kami dahulu tidak mampu, tidak sanggup, ya, tidak bisa, tidak berani untuk sholat, ya, di samping Ka'bah, ya, dengan disaksikan oleh orang-orang sampai Umar masuk Islam. Jadi, mereka takut. Tetapi setelah Umar masuk Islam, mereka berani. Siapa lagi yang berani mengganggu kami? Ini di tengah-tengah kami ada Umar bin Khattab. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar." Ya. Kami senantiasa berada di atas kemuliaan, ya, semenjak Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Ini luar biasa, ya. Pengaruh Umar bin Khattab, ya, terhadap kemuliaan Islam ketika beliau masuk ke dalam agama Islam tersebut. Ini pada tahun ke-6 kenabian, 6 tahun setelah Nabi SAW diangkat menjadi nabi. Baik. Kemudian kita baca kembali keterangan dari buku kita. Umar adalah salah seorang yang lebih dahulu beriman. Di halaman 102, ya. Umar adalah salah seorang yang lebih dahulu beriman. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Bagian dari Khulafaur Rasyidin. Jadi ada 4 Khulafaur Rasyidin dan Umar bin Khattab ini adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua. Sebelumnya Umar itu Abu Bakar As-Siddiq, setelahnya Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Beliau juga merupakan mertua Nabi SAW. Jadi salah satu anaknya Umar yaitu Hafsah binti Umar itu adalah istri Nabi SAW. Tergolong ulama besar di antara para sahabat Nabi. Jadi Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang berilmu, ya, sahabat yang berilmu. Karena di antara para sahabat itu ada yang terkenal sebagai ulama, ada juga yang tidak, ya. Secara umum mereka semua adalah orang adil. Semua mereka adalah orang-orang yang berilmu. Tetapi mereka ada yang kemudian tergolong ulama, ya. Dan di antara ulama dari kalangan sahabat adalah tentu saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan termasuk orang yang paling zuhud di kalangan mereka, ya. Paling zuhud, ya. Beliau menjauh dari yang namanya kemewahan. Beliau sangat menjauhi yang namanya keharaman, kemudian syubhat dan hal-hal yang semisal dengan itu. Keutamaannya tidak terhitung. Kata penulis di sini, keutamaannya tidak terhitung. Berita mengenai kemuliaan dirinya tidaklah terhingga. Ya. Tidak pernah sekalipun dia luput berperang bersama Rasulullah SAW. Jadi semenjak perang Badar, ya, perang besar pertama, ya, dalam Islam, hingga Rasulullah SAW wafat, semua perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW itu Umar bin Khattab itu tidak pernah luput. Sebagaimana Abu Bakar juga selalu mendampingi Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab ini adalah salah seorang sahabat yang melindungi Nabi SAW tatkala Nabi itu dikepung di perang Uhud. Itu sudah pernah kita ceritakan. Tatkala kaum muslimin kemudian dikepung oleh pasukannya Khalid bin Walid ketika masih kafir, ya, di perang Uhud. Ketika itu pasukan kaum muslimin itu kan berhamburan, ya. Kemudian di sebagian sudut itu di sana ada Rasulullah SAW yang sedang dikepung oleh kaum musyrikin, kemudian dilindungi oleh, ya, sebagian sahabat, dan di antara sahabat yang melindunginya tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ada banyak sekali, ya, tentang keutamaan yang akan disebutkan, ya.
ada beberapa keutamaan yang disebutkan penulis di buku kita ini. Di antaranya bagian berikutnya tentang keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bagian B. Ada satu riwayat yang dibawakan di sini yaitu dari Ibnu Asakir. Ya, beliau meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ini tentang peristiwa hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Madinah. Ke Madinah. Kita baca kata Ali bin Abi Thalib, orang pun yang berpindah ke Madinah kecuali baik ya. Kalau kita nyalakan videonya sering putus-putus ya. Audionya saya kalau gitu. Saya ulangi, Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang berangkat berhijrah ke Madinah kecuali secara sembunyi-sembunyi. Namun lain halnya dengan Umar bin Khattab. Jadi lagi-lagi Umar bin Khattab di sini menampilkan keberanian beliau. Ya. Kalau sahabat yang lain itu berhijrah ke Madinah itu sembunyi-sembunyi. Karena hijrah itu berkelompok-kelompok ya di awal kali. Ya. Nabi SAW sendiri bersama Abu Bakar itu sembunyi-sembunyi. Ya, karena ya beliau diincar oleh kafir Quraisy. Kalau ketemu ya dibunuh. Tatkala pada malam Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar itu berangkat hijrah, kan rumahnya sudah dikepung oleh kafir Quraisy. Tetapi ternyata Nabi Muhammad tidak berada di rumahnya, melainkan diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun Umar bin Khattab, beliau terang-terangan, hei penduduk kafir Quraisy, ini saya sedang berhijrah, siapa yang berani untuk menahan saya? Gak ada yang berani, gak ada yang berani. Ya. Ketika kata penulis di sini, ketika sudah membulatkan tekad untuk berhijrah, dia mengikatkan pedangnya serta menggendong tempat panah di pundaknya, menggenggam panah-panah di tangannya, lalu mendatangi Ka'bah, menemui para pembesar Quraisy di halamannya, kemudian bertawaf 7 kali. Enggak takut ya. Ini tidak ada ketakutan sama sekali ya bagi Umar bin Khattab. Demikianlah Umar bin Khattab. Karena itu kata Nabi SAW dalam satu riwayat, ini setan juga takut sama kamu, itu ya. Jadi ada hadis dari Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya ya bukan cuma manusia yang takut kepada Umar bin Khattab, tetapi setan juga takut. Jadi setan dari kalangan manusia takut, setan dari kalangan jin juga takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tatkala dia mendatangi Ka'bah, tawaf di situ, setelah itu dia mengerjakan salat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Selanjutnya dia mendatangi gerombolan orang-orang Quraisy satu demi satu. Seraya berkata, wajah-wajah yang buruk. Berani dia. Ya. Wajah-wajah yang buruk. Siapa saja yang ingin ibunya kehilangan anak, ya, yang ingin menjadikan anaknya yatim, yang ingin menjadikan istrinya janda, maka dipersilakan baginya menemui aku di balik lembah ini. Sungguh tidak ada seorang pun dari mereka yang berani maju dan menjawab tantangan Umar. Ini perkataan yang meriwayatkan. Tadi perkataannya Umar, sampai maka dipersilakan baginya menemui aku di balik lembah ini. Ini keberanian Umar. Dan secara umum demikian sebenarnya. Siapa yang paling hebat untuk menggertak, maka dialah yang menang. Walaupun mungkin kalau antum takut, yang penting berani menggertak. Ya, itu kata orang seperti itu. Ya, itu yang dilakukan oleh Umar. Tapi jangan menggertak sembarangan kalau tidak ada modal ya. Kalau tidak ada modal. Itu orang juga tahu kalau ini kok orangnya cungkring misalnya ini sok-sokan menggertak ya tidak bisa juga. Adapun Umar bin Khattab tadi sudah kita katakan di awal bahwasanya perawakan beliau tinggi besar. Tinggi besar. Jadi badannya tinggi, kemudian ya perawakannya besar begitu. Dan nampak dari pembawaan beliau adalah seorang yang gagah dan pemberani. Karena itu beliau memang ketika menampakkan dirinya, ya, orang-orang juga takut ya. Orang-orang juga takut terhadapnya.
Baik. Kemudian di sini penulis membawakan bagian berikutnya tentang perhatian beliau terhadap rakyatnya. Jadi memang ini urutan yang ada dalam buku ini tidak terlalu kronologis ya, tidak sebagaimana sirah Nabi SAW ya tentu. Kalau para sahabat sebagaimana yang pernah kita sampaikan itu cenderung ya acak aja begitu. Yang penting keutamaan beliau kita pahami. Di sini penulis membawakan tentang potret perhatian beliau terhadap rakyatnya, itu tatkala beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Ini ada beberapa riwayat yang disampaikan di sini. Ini bisa dibaca sendiri ya. Bisa dibaca sendiri, tapi saya bawakan satu kisah di sini, satu riwayat. Ya. Yaitu riwayat di halaman 104 ya, 104 di paragraf kedua dari bawah. Cerita dari Abdullah bin Umar itu pernah bercerita bahwasanya suatu ketika serombongan saudagar datang, ya, lalu mereka berhenti dan bermukim di area masjid. Ya. Melihat kondisi itu, Umar bin Khattab bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya, bersediakah kamu menjaga bawaan mereka malam ini agar tidak ada yang mencurinya bersamaku? Jadi ternyata Umar bin Khattab, ya, presiden kala itu, khalifah kaum muslimin kala itu jaga ronda ya, ronda juga dia, ronda. Keduanya pun meronda malam guna menjaga barang-barang mereka dan mengerjakan sholat sebanyak rakaat yang ditentukan Allah bagi keduanya. Tidak lama berselang, Umar mendengar tangisan bayi, sehingga dia segera menuju ke tempat sumber suara tersebut. Sesampainya di sana, dia berkata kepada ibu si bayi, bertakwalah kepada Allah dan perlakukanlah anakmu dengan baik. Ini karena anak tersebut ya menangis terus-menerus. Nah, ini apa yang telah dilakukan oleh ibunya? Nah, itu pertanyaan Umar, sehingga bayi tersebut tidak pernah berhenti menangis. Karena itu disuruh bertakwa kepada Allah. Ya, kamu ngapain anakmu itu? Apa kamu siksa, kamu sakiti, atau yang lainnya? Ya. Setelah itu Umar kembali ke tempat semula. Ya. Kembali ke tempatnya. Tidak berselang lama kemudian Umar kembali mendengar tangisan bayi yang tadi. Sehingga ia kembali menemui ibunya. Ya. Kemudian kembali berkata kepadanya kalimat yang seperti tadi, bertakwalah kepada Allah, perlakukan anakmu dengan baik. Ya. Kembali lagi ke tempatnya semula, ya. Berkali-kali, ya. Kemudian pada akhir malam Umar kembali mendengar tangisan bayi yang tadi. Ya. Kemudian kembali pergi menemui ibunya, kemudian kembali mengatakan seperti perkataan yang tadi. Ya. Kembali tidak lama kemudian Umar kembali mendengar tangisan. Entah berapa kali ini terjadi, tapi Umar bin Khattab itu bolak-balik mendatangi ibu tersebut, ya, memperingatinya untuk menjaga anaknya, tidak menyakitinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga baik-baik anakmu, jangan biarkan dia menangis semalaman seperti itu. Kalau seorang anak menangis kan berarti mungkin dia sedang lapar, dikasih makan misalnya. Atau yang lain, ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh si ibu bayi tersebut? Ya, kamu ini bagaimana? Ya, ya dia nggak tahu kalau dia sedang berbicara kepada Umar bin Khattab. Ya. Namanya dia taunya ini tukang ronda. Dia taunya tukang ronda. Siapa yang datang? Tukang ronda. Dia nggak tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab. Kamu ini bagaimana? Sungguh kamu Umar bin Khattab yang mengatakan ya, kamu ini bagaimana? Sungguh kamu ibu yang buruk, sebab kusaksikan anakmu tidak pernah tenang semalaman ini. Kemudian ibu itu berkata, wahai hamba Allah. Ya. Jadi dia tidak tahu bahwa orang yang diajak bicara adalah Umar. Wahai hamba Allah, semalaman ini Anda sungguh telah mengganggu, bolak-balik, mengganggu saya. Sebenarnya sejak tadi aku berusaha menyapih anakku, tetapi ia tidak mau. Jadi disapih. Ternyata sudah diakhiri masa persusuan. Ingin disapih. Namanya anak kecil itu kalau baru disapih, ya
semalaman dia akan menangis karena selama ini dia selalu kalau ingin minum susu kita kasih, kalau disapi dia ingin minum susu ya sudah tidak dikasih. Ternyata sang ibu tersebut ingin menyapih anaknya, ingin memisahkan anaknya dari air susunya. Kemudian Umar lantas bertanya, ya, lelaki yang tidak dikenal oleh ibu ini bertanya, kenapa kamu mau menyapihnya? Padahal dia masih bayi, padahal masih kecil. Bayi itu kan disapi ya umur 2 tahun lah idealnya. Tapi ini kurang dari umur 2 tahun. Kenapa kok umur segitu sudah mau disapi? Kemudian ibu itu menjawab, karena Umar mengalokasikan dana hanya untuk setiap anak yang sudah disapih. Ternyata ibu tersebut terpaksa menyapi anaknya supaya dia dapat tunjangan. Tunjangan dari pemerintah, dari Umar bin Khattab, jajaran pemerintah. Adapun seorang anak yang belum disapi, dia masih terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan anak yang sudah disapi berarti kan dia sudah tidak mengkonsumsi air susu ibu. Maka dibantu dengan tunjangan-tunjangan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ibu ini juga butuh, dia merasa butuh. Ya, maka yang dia lakukan adalah ya sudah, disapih aja anaknya supaya kita juga mendapat tunjangan. Begitu. Kemudian Umar bertanya kepadanya, berapa usia anakmu ini? Ibu itu menjawab sekian bulan. Sekian bulan, baru beberapa bulan. 5 bulan, 6 bulan, ini kan belum layak untuk disapih. Baru enak-enaknya minum susu. Kemudian Umar pun berseru, celaka kamu, jangan terburu-buru menyapihnya. Jangan disapi dulu, kasihan anak tersebut. Kalau dia baru enak-enaknya menikmati susu ibunya, kemudian disapih. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab kembali ke masjid, lalu melaksanakan sholat subuh setelah jadwal rondanya tersebut. Ketika itu jamaah sholat tidak begitu jelas mendengar bacaan Umar disebabkan isak tangisnya. Jadi Umar bin Khattab menangis, ya, mengingat apa yang baru saja dialami, ya, tentang pembicaraannya bersama seorang ibu. Seusai salam, Umar berkata lirih, berkata kepada dirinya sendiri, betapa celakanya Umar, berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang telah dibunuh. Ini Masya Allah, ini ketakwaan Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin. Lalu dia menyuruh seseorang untuk mengumumkan kepada orang-orang. Umumkan kepada kaum muslimin. Ini ceritanya Umar bin Khattab ini sudah jadi khalifah. Adapun proses beliau menjadi khalifah nanti akan diceritakan pada pembahasan berikutnya. Kita kembali tadi, kemudian Umar bin Khattab menyuruh seseorang untuk mengumumkan kepada kaum muslimin, yaitu jangan cepat-cepat menyapih anak-anak kalian. Karena mulai sekarang kami mengalokasikan dana untuk setiap bayi yang lahir dari keluarga muslim. Ya. Jadi akhirnya setelah itu, gara-gara keluhan seorang ibu, ya, maka Umar mengubah kebijakannya. Ya. Dan kebijakan itu tidak hanya berlaku di Madinah, tetapi berlaku di seluruh negeri kaum muslimin. Dan tatkala Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu kan kaum muslimin itu sudah luas, sudah banyak negeri-negeri yang ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya itu Abu Bakar. Kemudian di masa Umar bin Khattab juga banyak negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Apa yang dilakukan Umar setelah itu? Umar radhiyallahu anhu menuliskan pengumuman ini dan mengirimkannya ke segala penjuru wilayah kekuasaan Islam. Yakni menyerukan para penguasa di wilayah-wilayah tersebut agar mengalokasikan dana untuk setiap bayi yang lahir dari keluarga muslim. Ini kebijakan Umar ketika beliau memimpin, ya, berubah gara-gara kondisi dan keadaan seorang ibu. Ya. Beginilah, ya, potret pemimpin sejati di mana beliau terkadang langsung belusukan, ya, di tengah masyarakatnya untuk mengetahui, ya, bagaimana keadaan masyarakat, ya, bagaimana keadaan masyarakat. Ya, dan banyak lagi, ya, kisah-kisah tentang bagaimana perhatian Umar bin Khattab sebagai khalifah Amirul Mukminin kepada rakyatnya.
Ya baik, untuk beberapa kisah-kisah lainnya bisa dibaca oleh teman-teman sendiri. Paling tidak satu kisah ini, satu riwayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu benar-benar perhatian terhadap rakyatnya. Dan tadi juga sudah kita bacakan tentang keberanian Umar bin Khattab, tidak ada rasa takut, tatkala beliau pertama kali masuk ke dalam Islam, beliau mengumumkan keislamannya di depan muka para pembesar Quraisy. Demikian pula tatkala beliau ingin hijrah, beliau mengumumkan bahwasanya beliau akan hijrah. Siapa yang berani sama saya, ya datangi saya. Dan seterusnya. Insya Allah untuk pembahasan berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja ya. Masih ada beberapa pembahasan tentang kezuhudan dan ketawaduan Umar bin Khattab, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada banyak kisah di sini, nanti kita nukilkan sebagian kisah, bacakan sebagian kisah, kemudian tentang keutamaan dan keistimewaan beliau, kemudian kekhalifahan beliau, kisah tentang pengangkatan sebagai khalifah dan peran-perannya beliau ketika beliau menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang bismillah taala. Kita cukupkan dulu aja ya. Kayaknya suara mulai serak-serak. Ya. Baik, jazakumullah khairan, kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kalau ada pertanyaan masih banyak sisa waktu, dipersilakan, mungkin saya bisa jawab. Silakan Mas Nanda. Baik, syukron jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Monggo teman-teman sekiranya jika ada pertanyaan dipersilakan. Monggo Paman. Terima kasih Nadia, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendoakan Umar untuk masuk Islam. Nah, Ya. apakah kita boleh meniru hal ini ketika ada melihat sosok orang yang berpengaruh tapi mereka masih non-Muslim? Terus kemudian kalau dibolehkan, bagaimana adabnya dalam mendoakan tersebut? Ya. Terima kasih, Ustaz. Iya, jadi ini menjadi dalil, sekaligus menjadi dalil apa doa Nabi SAW terhadap Umar. Bolehnya kita mendoakan orang kafir untuk masuk ke dalam Islam, terutama apabila orang tersebut memiliki pengaruh. Kita yakin bahwasanya dengan dia masuk ke dalam Islam, maka dia bisa memberi pengaruh, sehingga banyak orang yang kemudian mengikuti jejak langkahnya. Ya, dan adapun cara mendoakannya ya seperti biasa, kita doakan dengan mungkin bahasa Arab atau seperti redaksinya Nabi SAW, kemudian kita sesuaikan ya, atau redaksi-redaksi yang lain ya, atau dengan bahasa Indonesia dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah mendoakan ampunan ya. Mendoakan ampunan orang kafir yang sudah meninggal. Karena apabila seorang kafir sudah meninggal, berarti sudah terputus, dia sudah tidak bisa lagi untuk masuk ke dalam Islam, dan dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita mohonkan ampunan sebagaimana Nabi SAW pernah memohonkan ampunan untuk ayahanda beliau, ibunda beliau, tetapi tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi? Baik, Ya. ada pertanyaan lagi dari Mas Ilmi atau Mas Heri? Silakan. Belum ada nggih. Baik. Afwan, monggo Ustaz bisa ditutup saja. Cukup saja nggih. Ada pertanyaan nggak dari pengantin baru apa? Rizal. Monggo, Rizal. Mau Nggak ada ya? bertanya. Lancar ya? Aman Ustaz, aman. Aman, alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, cukup ya Mas Nanda. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salahnya ucapan kami pada sore hari ini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Lahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.